Ciri-ciri orang yang soleh itu, kalau berjumpa awak sama dia, seperti nggak ada masalah dunia ini. Kenapa? Karena dia sangka baik kepada Allah. Walaupun dia punya banyak masalah. Nah, yang penting awak kan belum lagi awak jumpa udah stres awak sama dia. Alamak, datang kawan tuh ke masjid. Gawat kita ini. Aduh, asal duduk sama dia, aduh semalam tumpur aku ini. 10 menit dia cerita sama awak, ujung-ujungnya deren. Tahun deren. Nanduk. Pakailah dulu bro. Limpul aja. Jadi lama-lama awak malas juga nengok dia kan. Tapi tidak ada di masjid ini. Saya mau katakan, kadang-kadang itu bisa jadi karakter, Pak. Nah, jadi oleh karenanya, suhbah ma'as sholihin. Pertama, karakternya adalah dia taat. Kalau engkau berjalan dengan orang yang soleh, masuk kepadamu kewajiban, misalnya sholat, maka dia tidak ragu mengajakmu, atau ketika engkau mengajak dia, tak akan ada penolakan dari dirinya. Itulah orang soleh, salah satunya. Ya, udah aja nih sholat yuk. Kau so alim kali kau, belum haji pun gaya-gaya aja katanya. Nah itu. Jadi kalau orang soleh itu, walaupun masih 2 ayatnya hafal dia selama hidup ini, kul huwallahu ahad sama kul a'udzu birabbin nas, tapi tinggi hatinya ketika diajak untuk taat kepada Allah. Yang kedua, orang soleh itu sensitivitasnya pada amal tinggi. Ditengoknya orang masukkan tabung ke infak, dia pun tak mau kalah. Bukan karena dia merasa harus menunjukkan kemampuannya, bukan. Tapi dia merasa bahwa malu kalau tidak beramal padahal masih mampu. Nah itu, padahal masih mampunya tolong digarisbawahi. Karena level amal sedekah dan infak yang paling rendah adalah cantiknya niat, bukan lurusnya niat. Cantiknya niat itu maksudnya apa? Ya, berhasil dia mengemas yang sedikit menjadi sempurna. Cuman 1000-nya duitnya, itu pun uang benggol. Asal mau masuk kan bunyi dia, ketahuan. Oh, cibu ya. Asal awak masuk kan, makanya asal mau infak uang 1000, awak tengok lu kanan kiri ada nggak orang? Nggak ada, pelan-pelan awak masuk kan. Tapi cantik niatnya, ya Allah. Karena nggak adanya lagi di kantong, tinggal inilah. Kalaupun ada goceng lagi, itu pun ngongkos gojeknya itu. Nanti tak pulang aku kalau nggak itu. Ya udah, izinkanlah ini menjadi infak ya Allah. Mudah-mudahan infak ini meluaskan hati saya untuk terus berbagi kepada siapapun. Nah, kira-kira gitu. Nah, niat-niat yang tulus ini penting, Pak. Kenapa? Itu suhbah ma'as soleh. Orang-orang yang soleh itu sensitivitasnya dihidupkan Allah pada urusan amal-amal. Yang ketiga, orang soleh itu tak akan mau dia menghakimi sesuatu sebelum dia tabayun pada satu keadaan. Kalau tabayun itu urusannya interaksi kepada orang. Kalau iktibar urusannya interaksi kepada diri sendiri. Kalau tabayun urusannya, ya misalnya datang orang ngomong, kau kata si Anu pelit kali kau, memang pelit kau ya kata. Berarti kan aku udah pening, mak kenapa si Anu nih ngomong gitu tentang saya? Tapi kita tidak cepat marah, tabayun dulu. Tanya, rupanya begitu awak tanya, sengaja ku bilang gitu sama dia. Tahu aku asik minjam duit kau aja dia, makanya ku bilang kayak gitu supaya kau aman. Oh ternyata niat dia mau nolong kita. Kira-kira begitu, Pak. Jadi ada kadang-kadang cara orang-orang menolong kita dengan tanpa sengaja. Ingat ya, tanpa sengaja. Seperti menjelekkan kita. Kenapa? Agar orang menghindarkan kita. Ya, jadi oleh karenanya bertemanlah kita kepada orang-orang soleh. Ya, orang soleh dalam makna tidak menghakimi, tapi tetap memberi masukan. Ingat itu. Tidak menghakimi, tapi tetap memberi masukan. Tapi kalau ada teman yang hanya mampu memuji, tidak mampu memberi masukan, itu perlu dipertanyakan juga pertemanannya. Ya, ini kan ujung-ujungnya perkara di bandari ini. Mak ganteng kali ya bang hari ini. Ayo minum kopi kita. Perkara di bandari, padahal awak nengok mukanya pun tak ada ganteng-gantengnya. Cuman perkara memuji lalu dia mau membandari, enggak Pak. Ya, kalau memang dia sudah urusannya pada urusan yang prinsip syariah, maka kita harus kasih tahu. Ya, seorang anggota duduk dia sama bosnya.
Ya, dia tahu bosnya ini adalah orang yang sedang berlatih untuk taat kepada Allah, walaupun belum istiqomah taatnya. Duduk dari mulai jam 10, lewat jam 1, lewat jam 2, setengah 3, jam 3, hampir mau asar. Dia pun tak bergerak-gerak karena takut bosnya belum bergerak. Bagaimana? Gimana? Ya bergerak. Karena urusan sholatmu itu bukan urusan kepada bosmu. Urusan sholatmu itu urusanmu kepada Allah. Ya. Aduh, pura-pura aja kok. Aduh, aku belum sholat ini, ya Allah, agak kuat sedikit suaramu biar tahu dia. Kira-kira gitu. Kenapa? Paling enggak ikut mengajak. Ya, mana tahu memang betul-betul lupanya dia, ya kan? Ya, akhirnya, oh iya, aku pun belum sholat juga kan gitu. Oh iya, silakan sholat. Nah, jadi itulah dia kira-kira suhbah ma'as sholihin.